Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kurniawan dengan NIM C01120178 dari kelas A. Hari ini akan menjelaskan tentang peran pankreas dan hepat dalam proses pencernaan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pankreas dan hepar ini merupakan salah satu organ yang berperan penting juga dalam proses pencernaan, di mana meskipun tidak terjadi motilitas ya, atau gerak ya, tapi digestinya itu terjadi di dalam lumen duodenum itu sendiri. Nah, namun untuk sekresinya sendiri, pankreas ini merupakan organ yang mensekresikan beberapa enzim yang terkait dengan pencernaan, di mana yang pertama adalah enzim proteolitik ya, di mana enzim proteolitik ini tersusun atas enzim-enzim yang inaktif ya dalam proenzim, di mana contohnya adalah tripsinogen ya, kemudian kimotripsinogen dan prokarboksipeptidase, di mana enzim-enzim ini nanti diaktifkan oleh yang namanya misalkan enzim tripsinogen nanti diaktifkan oleh yang namanya enteropeptidase atau enterokinase untuk menjadi enzim aktif, yaitu adalah enzim enzim tripsin. Kemudian selanjutnya adalah enzim kimotripsinogen, di mana akan diaktifkan oleh yang namanya adalah tripsin sehingga akan menghasilkan yang namanya adalah kimotripsin. Kemudian ada juga prokarboksipeptidase, akan diaktifkan oleh yang namanya adalah enzim tripsin untuk menjadi suatu enzim yang aktif, yaitu adalah karboksipeptidase. Kemudian selanjutnya juga ada enzim lipase, di mana enzim lipase ini sama halnya dengan yang ada di kafum oris, di mana dia untuk berperan dalam proses pencernaan karbohidrat itu sendiri, di mana enzim amilase ini fungsinya adalah mengubah disakarida menjadi yang namanya adalah monosakarida sehingga dapat dicerna atau diserap di usus halus ya, menjadi monosakarida berupa maltosa ya, kemudian dan sebagainya. Kemudian ada juga lipase. Enzim lipase ini merupakan enzim yang berfungsi dalam proses pencernaan lemak ya, di mana nanti dia merubah makanan yang kita makan itu adalah dalam bentuk triasilgliserol kan, nanti akan diubah menjadi yang namanya adalah asam lemak ditambah dengan 2 monoasilgliserol. Kemudian selanjutnya itu adalah enzim-enzim ini disekresikan oleh yang namanya sel acinus pankreas. Kemudian kita lihat bersama ada juga pankreas dalam berkaitan dengan getah pankreas itu sendiri ya, di mana sel ductus pankreas itu dia mensekresikan yang namanya NH natrium bikarbonat, di mana natrium bikarbonat sendiri ini adalah fungsinya untuk menetralkan asam yang ada di lambung. Nah, sebagaimana kita bersama bahwa lambung itu kan sifatnya asam. Nah, jangan sampai mukosanya itu bisa rusak ya, sehingga di sini perannya pankreas di sini dalam menghasilkan natrium bikarbonat ini adalah untuk bagaimana bisa menetralkan asam yang ada di lambung. Karena kan kita lihat bersama bahwa sel parietal yang ada di lambung itu menghasilkan yang namanya HCl, sehingga di sini nanti dia netralkan oleh yang namanya di pankreas itu adalah namanya natrium bikarbonat. Kemudian selanjutnya itu adalah hati atau hepar, di mana hepar ini sendiri adalah merupakan organ yang berperan dalam pencernaan, di mana meskipun tidak terjadi motilitas, tapi digestinya terjadi dalam lumen duodenum. Nah, di mana dia di sini mensekresikan yang namanya cairan empedu. Nah, apa fungsi cairan empedu? Empedu ini fungsinya adalah untuk bagaimana bisa mengemulsi lemak. Saya contohkan, misalkan kita letakkan air dan minyak di dalam satu tabung. Nah, di sini dia tidak bisa menyatu secara sempurna. Namun ketika kita teteskan ini cairan empedu, maka di sini dia akan bisa adanya emulsi ya, adanya terbentuk emulsi di sini sehingga bagaimana bisa tercampur secara merata. Nah, karena itu tadi cairan empedu itu bagaimana fungsinya untuk mengemulsi lemak ya, sehingga dia bisa membagi lemak menjadi kecil-kecil ya, sehingga dia bisa teremulsi dengan baik. Jadi mungkin itu ya terkait dengan peran pankreas dan hepat dalam proses pencernaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.